Saya ulang ya. Jadi di akuntansi ini ada dua jenis akun. Yang pertama itu ada akun real, yang kedua itu ada akun nominal. Nah, akun real ini juga disebut kayak akun neraca. Nah, di akun real juga ada tiga jenis akun. Yang pertama ada harta atau biasa disebut aset. Yang kedua ada utang atau kewajiban. Yang ketiga ada modal atau yang biasa disebut ekuitas. Nah, di harta juga ada dua nih, ada harta lancar sama harta tetap. Nah, harta lancar itu kayak gimana sih maksudnya? Nah, harta lancar itu yang biasanya itu setiap bulan itu bisa berubah atau setiap pergantian tahun atau pokoknya bulan atau 3 bulan sekali bisa disebut kayak gitu. Nah, di harta lancar itu ada kas, ada piutang, barang dagang, pendapatan, barang datang, pendapatan. Nah, kalian tahu gak sih yang namanya piutang apa? Ada yang nggak tahu gak piutang apa? Piutang itu tuh kayak misalkan Belum tahu, Kak. eh, kan perusahaan, misalnya perusahaan aku ngejual barang. Nah, orang lain itu ngebeli barang dari perusahaan aku, tapi dia beli barangnya dengan kredit. Nah, itu namanya piutang. Kalau misalkan kita yang beli barang secara kredit, itu namanya utang. Paham nggak? Atau belibet Paham, kan? Kak. Paham, Kak. Paham, Kak. Nah, itu yang. Kak. Nah, kalau pendapatan kan pasti pendapatan tuh selalu berubah ya. Misalnya kayak bulan ini ada penjualan barang, termasuk ke akun pendapatan gitu. Itu kenapa dia masuknya harta lancar. Nah, yang kedua itu ada harta tetap. Harta tetap itu biasanya per tahun atau per 5 tahun atau bahkan selamanya. Nah, yang pertama itu ada investasi jangka panjang. Ini JP itu jangka panjang ya, investasi jangka panjang. Terus ada yang harta berwujud. Harta berwujud tuh kayak apa? Ada peralatan, gedung dan lain-lain kayak mesin gitu itu masuknya ke harta berwujud. Nah, ada dua di sini yang bisa mengecoh kalian, ada peralatan sama perlengkapan. Nah, jadi kalau perlengkapan itu barang yang kalau misalkan habisnya itu bisa cepet gitu, misalkan sebulan bisa langsung habis, kayak misalkan perlengkapan tuh kayak pensil atau buku, itu kan bisa langsung cepet habis ya. Jadi kalau misalkan udah habis, ya kita harus beli lagi, nggak bisa make atau nggak bisa diperbaikin lagi. Tapi kalau peralatan, peralatan tuh barang yang bisa diperbaikin, jadi kayak barang itu mahal. Nah, kita nggak bisa langsung beli lagi, karena kalau misalkan barang itu rusak, tapi kita beli lagi tuh cuma bikin boros kas kita doang. Nah, peralatan itu contohnya kayak gimana? Peralatan itu contohnya kayak AC atau mesin gitu. Jadi kalau mesin rusak ya harus diperbaikin. Kalau misalkan mesin rusak, kecuali mesinnya itu rusaknya kayak parah banget baru beli baru. Tapi kalau misalkan parahnya biasa aja itu masih bisa diperbaikin. Nah, itu kalau misalkan kita beli lagi kalau rusak itu cuma ngeborosin kas doang. Akhirnya nanti bisa aja ntar hartanya minus, harta perusahaannya gitu. Paham nggak bedanya peralatan sama perlengkapan? Paham, Kak. Ya. Nah, yang kedua itu ada harta tidak berwujud. Nah, kalau harta tidak berwujud itu ada goodwill, ada hak paten. Ini goodwill itu kan nama baik, ada hak paten, hak cipta. Ini masuknya ke harta tetap dia. Gitu. Nah, yang kedua itu ada utang atau kewajiban. Nah, utang itu juga ada kebagi jadi dua, ada utang jangka pendek sama utang jangka panjang. Nah, yang jangka pendek tuh kayak gimana? Contohnya kayak utang gaji, misalkan ada perusahaan di kasnya itu tuh dia belum bayar gaji buat tahun ini misalkan atau buat bulan ini atau beberapa bulan sebelumnya. Nah, itu dia masuknya ke utang jangka pendek kan bisa langsung dibayar gitu kan. Nah, terus ada utang dagang sama pendapatan diterima di muka. Dan lain-lain juga. Terus yang kedua itu ada utang jangka panjang. Nah, utang jangka panjang itu kan kayak utang bank, utang bunga, sama hipotek. Nah, untuk utang bank itu kan kayak misalkan dia punya utang nih, perusahaannya punya utang di bank, tapi kan nggak bisa langsung ini kan, nggak bisa langsung bayar gitu, atau dibayarnya itu per tahap, karena utang bank itu dari perusahaan itu biasanya nggak sedikit, alias banyak, kayak misalkan bisa aja miliaran atau bahkan triliunan. Nah, itu juga ada utang bunga sama hipotek. Nah, yang ketiga itu ada modal sama preferred. Nah, modal itu kan tau lah, modal itu kayak misalkan kita mau ngebangun perusahaan, nah kita butuh modal. Nah, itu modal itu masuknya ke akun sendiri di akun real. Sama preferred itu kayak misalkan aku punya perusahaan nih. Nah, aku itu misalnya aku pemimpin perusahaannya nih atau bagian bawahnya tapi nggak terlalu bawah gitu. Nah, di satu ketika aku lagi sakit atau keluarga aku ada yang sakit, aku ngambil uang perusahaan. Nah, itu masuknya ke akun preferred. Jadi akun preferred itu
sebuah apa sih kayak uang yang diambil, uang perusahaan yang diambil untuk kepentingan pribadi si pemilik perusahaan gitu. Nah, sampai sini ada yang bingung nggak atau ada yang mau nanya dulu? Tanya aja nggak apa sebelum lanjut ke slide selanjutnya. Kak, mau nanya yang hipotek itu apa ya, Kak? Kenapa? Yang hipotek. Nah, hipotek itu biasanya instrumen utang. Jadi kayak sejenis utang jangka panjang juga kan, itu emang masuknya ke utang jangka panjang. Dia itu instrumen utang berupa kredit jangka panjang yang dilakukan dengan memberikan hak tanggungan properti dari peminjam kepada pemberi pinjaman. Nah, itu kan hak tanggungan properti itu emang angkanya nggak kecil ya. Kayak misalkan hak tanggungan properti kayak properti gedung atau dan lain-lain itu masuknya ke hipotek, ke utang jangka panjang gitu. Jadi utang jangka panjang itu utang, tapi utangnya itu banyak. Kalau utang jangka pendek, utangnya itu ini apa namanya, nggak terlalu banyak, nggak kayak sampai miliaran kan. Bisa misalkan kayak utang gaji, misalkan ada lima orang, dia belum digaji nih buat Desember nih, misalkan ini mau masuk ke tahun baru, nah belum digaji, nah pasti dibayarnya itu masuk ke utang gaji kan. Nah itu utang gaji biasanya kan paling cuma puluhan juta misalnya yang belum dibayar, atau mungkin nggak nyampe puluhan juta. Nah itu biasanya yang disebut utang jangka pendek. Kalau utang jangka panjang tuh nilainya nggak kecil gitu. Paham nggak? Oke, Kak. Makasih, Kak. Ya. Oke, Kak. Ada lagi? Kak, izin bertanya, apa yang dimaksud dengan goodwill? Goodwill itu nama baik perusahaan. Bukan apa ya, maksudnya tuh kan pasti semua perusahaan punya ada goodwill masing-masing kan. Jadi kalau misalnya goodwill itu tuh hartanya dia, tapi tetap gitu loh. Maksudnya kayak kan kalau hak paten tahu kan, hak paten kayak gimana, kita kayak gimana. Kalau goodwill itu nama baik perusahaan. Nama baik perusahaan itu biasanya masuk ke harta tetap tapi tidak berwujud. Ya kan nggak ada wujudnya nih kan, kalau kayak investasinya jangka panjang atau gedung tanah itu kan ada wujudnya. Kalau goodwill ini nama baik yang nggak ada wujudnya tapi masuknya ke harta tetap. Itu hartanya perusahaan. Makanya kalau misalkan kayak ada satu masalah tentang nama baik perusahaan, nanti yang itu yang turun ya anggota hubungan masyarakatnya, humas dari perusahaan itu. Kalau enggak ya bisa angkat semua perusahaannya gitu. Lanjut ya. Oke, Kak. Iya, benar-benar. Nah, kan tadi yang pertama ada akun real atau yang disebut juga akun kaca. Nah, yang kedua itu ada akun nominal atau laba rugi. Nah, yang akun nominal tuh ada pendapatan sama beban. Pendapatan tuh kan yang masuk nih, masuk ke kas perusahaan. Kalau beban tuh dikeluarin kayak misalkan beban listrik atau beban gaji atau beban lainnya. Nah, itu dia masuknya ke akun laba rugi gitu. Paham nggak? Lanjut ya. Nah, di akuntansi itu pasti juga ada hitung-hitungannya, pasti banyak banget kan di akuntansi. Salah satunya itu persamaan dasar nih, dasarnya dulu nih sebelum masuk ke AJP, ayat jurnal penyesuaian atau ayat-ayat lainnya, itu kita ke persamaan dasarnya dulu. Nah, pertama ada sumber harta perusahaan. Nah, sumber harta perusahaan itu ada dua, yaitu dari modal perseorangan sama dari harta dari investor tambah harta pemilik. Nah, maksudnya ini kayak gimana sih? Jadi harta itu kan harta itu kan disebut juga aktiva atau aset kan. Nah, harta ini harus sama dengan utang sama dengan ditambah modal. Nah, jadi ada dua apa ya? Ini bisa cerita ya. Nih, jadi kita bisa bikin kayak gini. Aduh, lagi. Nih, gini. Jadi kan di sebelah jadi ada dua kotak. Misalnya ada kotak nih, ada kotak. Nih kotak kan, ini kok susah banget ya. Misalnya gini aja lah, susah banget. Nah, ini misalnya ada kotak kayak gini. Di sini tuh ada yang namanya harta. Di sini ada yang namanya utang. Di sini ada yang namanya modal. Nah, maaf ya jelek laptop. Nah, jadi ini namanya persamaan dasarnya kan. Jadi sebelah sisi kiri sama sebelah sisi kanan itu harus sama, harus seimbang. Jadi kan rumusnya itu kan harta sama dengan utang sama modal. Nah, misalkan hartanya ada 100 juta, utangnya ada 50 juta, berarti modalnya ada berapa? 50 juta.
50 juta. 50 juta. Jadi antara sisi kiri sama sisi kanan tuh harus sama. Harta sama dengan utang ditambah modal. Atau bisa dibalik. Utang sama dengan harta dikurang modal. Atau bisa dibalik lagi kan. Nah, utang tambah modal itu disebut juga pasifa. Jadi ada aktiva sama pasifa. Untuk yang sebelah kiri aktiva, yang sebelah kanan tuh pasifa. Nah, apa sih akun yang mempengaruhi modal? Nah, di akun yang mempengaruhi modal itu ada pendapatan, beban, sama prive. Nah, contohnya gini. Ini kan harta nih. Ini harta, di sini modal kan. Nah, modal itu bisa berubah kalau misalkan pendapatan nih. Di suatu ketika ada pendapatan dari penjualan. Penjualan misalnya barang A, penjualnya 5 juta. Berarti dia menambah modal ya kan. Kalau menambah modalnya berarti dia ada sisi berapa ya namanya? Nggak berseberang apa namanya sih? Pokoknya nggak berseberangan sama modal itu. Tapi kalau beban itu kan pasti mengurangi modal. Nah, misalkan dia ada beban listrik, nah pasti beban listrik itu pasti mengurangi modal, nilai dari modalnya itu. Misalkan modalnya 5 juta nih, kepake beban listrik 2,5 juta, ya berarti modalnya berkurang gitu. Jadi itu berlainan sama modal. Nah kalau prive juga berlainan sama modal. Kalau misalkan modalnya 5 juta, prive dia si orang ini ngambil uang dari perusahaan itu 1 juta, ya nanti modalnya berkurang 1 juta jadi 4 juta. Sampai sini aja mau nanya gak? Izin bertanya, Kak. Ya. Aktiva itu sama pasifa itu apa, maaf? Ya, jadi kan tadi ada 3 kan nama akun real itu, ada harta, utang, sama modal. Nah, untuk persamaan dasar akuntansinya, sisi harta sama dengan sisi utang ditambah modal. Jadi kalau misalkan utangnya meningkat, hartanya bisa turun gitu. Jadi ada 2, ada harta sama utang sama modal. Nah, harta itu disebut juga aktiva. Jadi harta itu ada sebutannya gitu loh, ada aktiva, ada aset gitu atau neraca. Nah, kalau utang sama modal ini pasifa. Jadi bukan utang doang disebut pasifa atau modal doang disebut pasifa, tapi utang tambah modal disebut pasifa. Jadi sisi aktiva harus sama dengan sisi pasifa gitu. Jadi yang lebih aktif di sini tuh sisi hartanya. Jadi di harta itu nanti ada akun piutang, ada peralatan, perlengkapan, dan akun-akun lainnya gitu. Paham nggak? Paham, Kak. Terima kasih. Ada lagi gak yang mau nanya? Ada, Kak. Boleh, Kak. Boleh. Marsha. Jadi, boleh tahu nggak definisi dari prive itu apa? Prive. Jadi prive itu kan suatu akun yang kalau misalkan ini pakai bahasa kita sehari-hari aja. Jadi prive itu misalkan aku nih punya perusahaan. Nah, aku sebagai pemilik perusahaan misalkan lagi butuh uang buat misalkan buat ada keluarga yang sakit. Nah, aku ngambil uang perusahaan dari perusahaan. Nah, itu disebut juga prive. Jadi prive itu dapat mengurangi modal kita, modal perusahaan kita gitu. Jadi prive itu adalah uang yang diambil untuk keperluan pemilik perusahaan. Oh, oke. Makasih. Ada lagi gak yang mau nanya? Ada ya, yang ada yang mau nanya ya. Lanjut. Bentar. Nah, contohnya gini, ada soal. Ini soal apa ya? Soal UTBK tahun 2019 kalau nggak salah. Apa soal SIMAK UI gitu, nggak tahu, lupa. Nah, jadi ada suatu perusahaan memiliki kas sebesar 500 juta rupiah di awal tahun 2020. Dia memiliki modal sebesar 480 juta. Lalu pada akhir tahun ternyata kasnya meningkat sebesar 44% dan utang menurun sebesar 30%. Maka besar perubahan modal pada akhir tahun adalah, ini kita hitung bareng-bareng aja ya. Berarti awalnya gimana? Kasnya berapa? Maaf. 500.000 Juta. 500 juta. Kasnya kan ada 500. Kalau kita tulis saya 500 ya. Nggak usah di ini ya, soalnya ini pakai laptop. Pakai omongan aja ya. Nah, kasnya ada berapa? 500 juta kan? Nah, di situ di awal tahun
dia itu punya modal 480 juta. Berarti utangnya berapa? 20 juta. Ya, kan rumusnya harta sama dengan utang ditambah modal. Modal. Nah, kalau kasnya 500 juta sama dengan utangnya modalnya 480 juta, berarti utangnya ada 20 juta. Nah, pada tahun 2021 ternyata kasnya meningkat sebesar 44%. Berarti berapa? 44% dari 500 juta. 220.000. Berapa? 220.000. Kayak 220.000 ya. Nah, berarti ditambahin ke si kasnya ini 500 juta ditambah 200. Ini 220.000 beneran apa 220.000 ya? Berarti 500 juta. Juta maksudnya, Kak. Oh iya, berarti 220 juta. Nah, berarti ditambah kan 500 juta ditambah 220 juta. Ada 720 juta kasnya. Nah, sedangkan utangnya menurun 30%. Berarti 30% dari 20 juta berapa? 6 juta. 6 juta. Berarti dari 20 juta kan turun kan ke turun 6 juta jadi ke 14 juta. Jadi sisi sekarang kita punya kasnya di akhir tahun 2021 itu ada 720 juta. Si utangnya ada 14 juta ya. Nah, berarti modalnya ada berapa? Modalnya berarti ada 706 juta kan. Nah, berarti si modal ini meningkat berapa dari kan yang ditanya besar perubahan modal, berarti tinggal dikurang 706 juta ini dikurang sama 480 juta. Jadi ada 226 juta perubahannya. Nah, ada sampai sini paham nggak atau masih bingung? Karena nggak pakai coret-coretan, soalnya susah dari laptop. Atau mau dijelasin ulang? Jelasin ulang, Kak. Ya. Boleh tadi dijelasin ulang. Bentar. Nah, kan suatu perusahaan X memiliki kas sebesar 500 juta kan. Ini dia tuh di awal tahun 2020 dia punya kas 500 juta. Nah, dan dia memiliki modal 480 juta. Kan di persamaan dasar akuntansi, harta itu kan sama dengan utang ditambah modal kan? Iya kan? Iya, Kak. Nah, berarti kalau misalkan kasnya 500 juta, modalnya 480 juta, berarti utangnya ada 20 juta. Nah, berarti itu utang nih. Kita udah punya 3 akun ya. Kas, modal, utang. Kasnya 500 juta, modalnya 480 juta, sama utangnya 20 juta kan. Rumusnya gini kan, harta sama dengan utang ditambah modal. Nah, sekarang yang ditanya, maka besar perubahan modal. Nah, kita ada dikasih pernyataan lagi pada akhir tahun atau pada akhir tahun 2020 ternyata kasnya meningkat sebesar 44% dan utangnya menurun sebesar 30%. Maka besar perubahan modal pada akhir tahun adalah kan tadi kan kita udah nyari utang nih kan. Udah nyari utangnya kan. Nah, ternyata utangnya menurun 30%, berarti kita hitung 30% dari 20 juta. 20 juta kan itu tadi utangnya kan. Nah, 30% dari 20 juta tadi kan ada 6 juta. Nah, berarti kalau utang menurun itu kan berarti minus kan, bukan bertambah kan. Berarti utangnya minus. Dari 20 juta dikurang 6 juta sisa 14 juta. Ini utangnya 14 juta kita keep dulu. Utang 14 juta. Nah, si kasnya ternyata meningkat 44%. Nah, berapa sih 44% dari 500 juta? Tadi ada 220 juta. Nah, ternyata kasnya meningkat 220 juta. Ini besar peningkatan kasnya ya. Jadi bukan akhir dari kasnya. Nah, berarti 500 juta kita perlu tambahin karena meningkat. Kalau misalkan menurun kita kurangin. Nah, 500 juta ditambah 220 juta. Berarti 720 juta kan? Nah, kita udah punya nih kasnya 720 juta, utangnya 14 juta. Sekarang yang ditanya besar perubahan modal. Kita cari dulu modal akhirnya berapa di akhir tahun 2020. Nah, kalau misalkan kan definisi persamaan dasar kan harta sama dengan
utang ditambah modal. Berarti hartanya ada 720 juta, utangnya itu ada 14 juta, ditambah modalnya. Nah, kita sekarang yang nyari ini modalnya berapa? Berarti 720 juta, tinggal kita kurangin sama 14 juta. Ada 706 juta, berarti modal akhir kita, modal di akhir tahun 2020 perusahaan ini ada 706 juta. Nah, perubahannya berapa? Perubahannya tinggal kita kurang sama modal awal di modal awal tahun. Nah, 706 juta dikurang 480 juta. Gitu. Paham nggak nyampe sini? Paham, Kak. Paham, Kak. Ini beneran paham Paham, kan? Soalnya nggak pakai coret-coretan. Kalau emang masih bingung, tanyain aja nggak apa. Masih lama kok. Paham ya semuanya ya? Semoga paham. Tahu. Ada yang... Kalau paham ya? Iya. Oke, lanjut ya. Oh, bentar. Lanjut ya, kita ke slide selanjutnya. Bentar, kok nggak bisa lanjut. Panik. Ini gimana sih? Kok nggak bisa lanjut sih? Nah, jadi di akuntansi itu ada beberapa prosesnya sebelum akhirnya ke tahap di mana jurnalnya itu bisa dipergunain sama si bendahara perusahaannya. Yang pertama itu ada tahap pencatatan dan penggolongan. Nah, tahap pencatatan penggolongan ini dimulai dari pengumpulan bukti transaksi. Ini penting banget buat akuntansi. Ini tahu ada yang nanya, kenapa modalnya dikurangin yang awal? Kenapa modalnya dikurangin? Oh, karena yang ditanya itu besar perubahan modal. Kalau misalkan yang ditanya berapa modal di akhir tahun, nah ya udah jawab aja 706 juta. Tapi kalau misalkan yang ditanya besar, berarti kan besar perubahan modal. Yang ditanya berapa sih selisih modal yang ada, misalkan ya yang meningkat tuh berapa meningkatnya. Kalau minus ya tinggal kita tulis minus ya, kalau meningkat ya kita tulis meningkat gitu. Kenapa bisa dikurang? Karena yang ditanya besar perubahan atau selisih, bahasa matematikanya selisih dari jumlah itu. Akhir dikurangin awal. Oke. Kita lanjut ya. Di tahap pencatatan dan penggolongan ini adalah tahap pertama dari akuntansi. Pertama dimulai dari pengumpulan bukti transaksi. Nah, pengumpulan bukti transaksi itu penting banget di akuntansi. Kalau misalkan nggak ada bukti transaksi ya nggak bisa masuk ke dalam jurnal ya. Gitu. Makanya kenapa banyak beberapa pegawai akuntan yang pusing kalau misalkan bukti transaksinya hilang, karena itu bisa mempengaruhi kas dan pengeluarannya. Ntar tiba-tiba di akhir pengeluarannya lebih besar nih daripada yang ditulis, nah kan bingung harus nyari buktinya kemana kan. Nah itu penting banget. Pertama pengumpulan bukti transaksi, setelah dikumpulkan bukti transaksinya kita buat jurnal. Nah jurnalnya juga ada dua, ada jurnal umum sama jurnal khusus. Nah habis dari di jurnal, dibuat jurnal, baru diposting ke buku besar. Nanti kita bakal bahas lebih lanjutnya tentang jurnal buku besar tuh di slide selanjutnya ya, kalau paling enggak minggu depan. Nah, yang kedua itu ada tahap pengiktisaran atau peringkasan. Nah, tahap ini nih dimulai dari penyusunan neraca saldo yang berasal dari saldo-saldo buku besar. Nah, jadi kan di buku besar itu bentuknya kayak dia ditulis itu per akun. Jadi per akun misalkan ada akun utang misalkan utangnya utang gaji, tanggal segini misalkan tanggal 5 Januari utang gaji 5 juta. Nanti ada 5 Februari utang gaji 7 juta, atau nggak bisa di dalam satu bulan juga. 5 Januari itu 10 Januari ada juga, 15 Januari ada juga gitu. Nah, dari neraca saldo ini berasal dari saldo-saldo buku besar. Jadi nanti dibuat, biar kenapa sih dibuat neraca saldo padahal udah ada buku besar. Nah, biar seimbang. Jadi nanti kan dari buku besar itu kan ditulisnya per akun. Kalian bisa ngebayangin nggak ya gimana ya? Misalkan gampangnya dia perlengkapan. Ini namanya tabel perlengkapan. Nah, di tabel perlengkapan itu nanti ada perlengkapan tanggal dibeli, perlengkapan misalkan dibeli pulpen berapa pak,
Nah, ntar ditulis tanggal, misalkan harus pakai tanggal kalau setiap masukin ke buku besar. Jadi misalkan tanggal 1 Januari 2021 pembelian pulpen 1 pak berapa harganya, misalkan 500.000 atau berapa kita tulis. Nah, selama satu tabel itu tuh cuma ada si akun perlengkapan itu doang, nggak ada lainnya, nggak ada akun peralatan atau akun piutang, akun utang, dan akun lainnya gitu. Paham nggak sampai sini dulu? Bisa ngebayangin nggak? Bisa. Paham, Bisa, Kak. Kak. Ya, kita lanjut ya. Jadi baru dibuat neraca saldo. Biar apa? Biar seimbang. Jadi di neraca saldo ini ditulis semuanya. Makanya ini tahap paling ribet lah bisa disebut. Jadi sisi debit harus sama dengan sisi kredit. Nanti kita belajar debit sama kredit di slide selanjutnya. Kemudian dari saldo-saldo buku besar dibuat ayat jurnal penyesuaian. Ini yang paling pusing, paling ribet. Ayat jurnal penyesuaian. Baru dilanjut ke kertas kerja. Kemudian disusun jurnal penutup untuk mengetahui laba ruginya. Jadi dari jurnal penutup ketahuan nih, perusahaan tuh laba atau rugi. Ditulis ntar. Misalnya kalau laba ya tulis positif, kalau rugi ya minus. Gitu. Biasanya kalau minus itu di dalam tabel akuntansi itu ada tanda kurung. Misalkan tanda kurung 5 juta, tutup kurung. Buka kurung 5 juta, tutup kurung. Nah kayak gitu ditulis ya kalau minus. Nggak usah pakai minus, pakai min gitu, nggak usah. Nah, kemudian baru menutup akun nominal. Pembuatan neraca saldo setelah penyusunan untuk mengecek pencatatan yang dilakukan pada periode selanjutnya. Nah, baru di awal periode kan udah dibuat nih kan jurnal penutup. Nah, jurnal penutup itu biasanya buat menutup akun-akun yang emang harus ditutup biar nggak double gitu di awal tahun. Kayak misalkan ada akun nominal kan, akun pendapatan sama akun beban. Nah, biasanya 2 akun itu yang ditutup di akhir tahun. Baru dibuat jurnal pembalik. Kalau ini kayak opsional gitu ya, jurnal pembalik bisa dibuat atau bisa enggak. Dia jurnal pembalik ini tuh kebalikan dari jurnal penutup gitu, tinggal dibalik akunnya. Nah, baru ketiga tahap laporan dan penganalisisan. Jadi ada penyesuaian laporan keuangan yang ada neraca saldo, laba rugi, laporan laba rugi, laporan perubahan modal, laporan arus kas. Nah, kan tadi udah dibilang neraca saldo itu kan kayak bentuknya tabel dan itu harus seimbang sisi debit sama sisi kredit. Pasti kalian pernah denger lah istilah debit kredit di kehidupan sehari-hari gimana. Nah, kalau laporan laba rugi tinggal tergantung perusahaannya. Kalau misalkan perusahaan dagang, perusahaan jasa dulu deh. Kalau misalkan perusahaan jasa, laporan laba ruginya itu tinggal pendapatan dikurang beban. Jadi semua pendapatan kan masuk nih, dikurangi sama bebannya, beban listrik, beban gaji, sama beban lainnya. Nah, kalau perusahaan dagang, ini biasanya lebih ribet. Harus ada HPP-nya dan lain-lainnya, belum ada pajaknya, pajak barangnya dan lain-lainnya. Nah, laporan perubahan modal tuh ada gak sih perubahan modalnya atau modal itu tetap atau malah berkurang, atau kalau untung ya bertambah modalnya. Biasanya ini untuk dilanjutin ke laporan laba rugi perubahan modal ini gitu. Nanti ada laporan arus kas juga. Kasnya tuh dipakai buat apa aja, itu namanya laporan arus kas. Nah, baru dibuat pembuatan analisis laporan keuangan untuk pengambilan keputusan ekonomi. Nah, biasanya akuntansi ini tuh kan apa sih gunanya, kan buat laporan keuangannya kan. Nah, gunanya itu buat keputusan ekonominya, buat perusahaan sama atau investor lah istilahnya. Jadi bisa aja perusahaan ini mengurangi karyawan karena defisit anggaran atau gimana. Misalnya investor sebelum investor itu menginvestasikan duitnya, kita harus tahu kondisi perusahaan itu. Apakah di periode sebelumnya perusahaan itu rugi atau malah laba, kayak gitu. Biar mempertimbangkanlah investornya. Bisa juga biasanya buat pemerintah, bisa buat ngasih pajak yang sesuai berapa sih. Kalau misalkan emang periode sebelumnya lagi rugi, ya paling pajaknya direndahin gitu. Paham nggak? Ada yang mau tanya nggak? Udah kebayang belum? On mic aja nggak apa? Udah, Kak. Ya. Oke, lanjut ya. Nah, ini kan kalau tadi bentuknya paragraf, kalau ini bentuknya kayak diagram gitu. Bukan diagram sih. Jadi ada pertama di bukti transaksi, ada tunai, ada kredit. Jadi perusahaan tuh bisa juga kredit, bisa juga tunai. Tunai itu kan kalau cash kan bayarnya, kalau kredit itu ya Pak kayak ngutang gitu atau pakai pinjaman bank atau lain-lainnya. Nah, habis dari dikumpulin bukti transaksi ke jurnal. Dari jurnal ke buku besar. Nah, buku besar juga ada 2, ada buku besar utama sama buku besar pembantu. Nah, lalu dilanjutkan neraca saldo, AJP,
kertas kerja, laporan keuangan, jurnal penutup, nanti ada lagi neraca sisa setelah penutupan, dan jurnal kembali. Oh iya, ini sebelumnya aku pengen ngomong aja ya, kalau aku tuh yang aku bahas di sini emang yang apa ya, yang sering keluar aja, jadi nggak lebih spesifik lagi dibahas ini apa gitu. Kan kalau lebih spesifik lagi tuh nanti dibahas di kelas 12. Atau bisa juga ini apa disebutnya ya, kayak yang sering keluar aja di UTBK selama beberapa tahun ini. Nah ini penting banget, kalian tuh harus hafal. Kalau nggak hafal kalian udah nggak bakal bisa ngerjain soal akuntansi. Jadi ada yang kan akun itu nggak selalu bertambah kan, atau nggak selalu berkurang, pasti akun itu ada bertambah sama berkurangnya. Nah yang pertama tuh harta. Harta ini kan ada, kalau bertambah dia tuh di sisi debit, kalau berkurang di sisi kredit. Kalau utang, jadi harta itu kan tadi kan, atau disebut juga aktiva kan. Aktiva itu si aktiva kalau bertambah itu di sisi debit, kalau berkurang di sisi kredit. Nah kalau utang sama modal itu dia kebalikan dari harta. Kalau misalkan bertambah itu di sisi kredit, kalau berkurang itu di sisi debit. Nah terus ada pendapatan beban, dan prive. Nah cara gampang apa sih namanya, cara gampang ngafalinnya itu misalkan dari harta sampai beban kan ada nomor 1 sampai nomor berapa nih, 3, 4, 5 kan, dari 1 sampai 5 itu ada harta sampai beban. Nah ingat aja gini, kalian tulis harta dan beban tuh paling terakhir, soalnya dia doang yang beda kan. Nih kalau utang, modal, pendapatan kan kalau bertambah di kredit, kalau harta sama beban kalau bertambah di debit gitu. Ini kebalikannya. Kenapa sih pendapatan itu bertambah di kredit? Karena pendapatan itu kan menambah modal kan, kalau beban itu mengurangi modal. Jadi misalkan bebannya bertambah, berarti modalnya berkurang. Nah, apa namanya, beban kan bertambah di debit. Nah, modal berkurang itu di debit. Berarti udah benar nih, debit gitu. Kalau pendapatan dia kan justru menambah si modal. Karena dia nggak mengurangi modal kan. Udah Pak, tentu nggak mengurangi modal karena itu pendapatan. Pendapatan dari hasil penjualan jasa atau dagangnya. Nah, kalau misalkan kan kebalikannya kan. Kalau misalkan prive itu juga kebalikan dari modal, karena priva itu tujuannya mengambil uang perusahaan. Nah kalau mengambil uang perusahaan berarti dia mengurangi modal kan gitu. Ini nama yang atas ini kan aku pisah ini satu baris ini apa namanya, ini buat perusahaan jasa aja. Kalau perusahaan dagang ntar nomor 1 sampai terakhir. Tunggu sebentar ya, aku pengen ngambil minum dulu bentar. Sampai di sini ada yang mau nanya dulu gak? Sampai di perusahaan kok ini ke ini. Sampai di perusahaan jasa dulu, belum sampai perusahaan dagang. Ada yang mau nanya gak? Nggak ada ya, berarti ini salah satu tabel yang harus kalian hafal, karena ini menjadi apa ya, kayak dasarnya gitu dari si akuntansi ke depannya. Nah buat perusahaan dagang kan, kalau perusahaan jasa itu dia ngejual jasanya kan, berarti nggak ada barang yang dijual sama dia cuma ngejual jasa, misalkan tukang cukur rambut atau apa sih, kayak bisa juga sih guru kan jasa atau lainnya. Pokoknya dia itu cuma menjual jasanya, nggak menjual barang atau barang dagangannya. Nah kalau misalkan si apa, perusahaan dagang atau perusahaan barang, dia itu ngejual barang, pasti ada yang namanya penjualan dan pembelian. Nah di sini ada akun, iya kayak bank tuh dia masuknya perusahaan jasa, dia nggak ada barang yang dijual, cuma jasanya dia aja ke masyarakat. Nah apa namanya, di sini ada beberapa akun yang harus dihafalin. Kalau penjualan tuh dia bertambah di kredit, penjualan bertambah di kredit. Kalau pembelian dia bertambah di kredit. Kalian hafalin aja kayak gini. Kalau misalkan penjualan tuh bertambah di kredit,
kebalikannya pembelian bertambah di debit. Nah, retur sama potongan penjualan ini kebalikan dari penjualan karena si retur ini mengurangi penjualannya. Paham nggak? Jadi kan misalkan kita jual barang nih, ternyata barang yang kita jual itu rusak lah istilahnya. Misalkan dia beli barang apa ya, misalkan pulpen. Ada perusahaan lain beli barang di perusahaan kita tuh pulpen. Misalkan beli 100 pak atau satu paknya itu 10.000. Berarti kalau 100 pak kan 1 juta. Berapa sih? 1 juta kan, benar gak sih? Ya. Nah, kalau misalkan apa namanya? Ternyata 10 pak itu rusak. Berarti barang itu harus dikembalikan ke kita dan kita gantiin. Nah, itu disebut juga retur penjualan. Jadi barang yang udah kita jual kembali lagi ke kita karena rusak barangnya. Nah, biasanya ntar itu mengurangi kas kita, atau kalau misalkan si perusahaan lain belinya secara kredit itu mengurangi piutang kita, piutang. Nah, yang kedua itu ada potongan penjualan. Nah, potongan penjualan ini pasti kayak penjual-penjual gitu ngadain diskon kan. Kayak misalkan misalnya perusahaan X nih, dia jual yang tadi misalkan jual pulpen. Nah, setiap beli 100 pak, dia ngasih diskon 10% misalkan. Nah, itu potongan penjual tuh masuk akun juga harus ditulis. Kalau nggak ditulis nanti kayak ribet nantinya. Tata ini kok duitnya harga barangnya segini kok kasih yang masuk segini. Ini nggak bisa, harus masuk ke akunnya gitu. Nanti ada lagi contoh akunnya kayak gimana. Nah, di pembelian ada juga yang namanya retur pembelian. Nah, kita kan sebagai perusahaan yang membeli barang dari perusahaan lain, pasti harus dicatat juga dong. Kita misalkan beli barang nih, masuk ke akun pembelian, beli barang misalkan yang tadi pulpen 100 pak. Satu paknya 10.000, berarti kali 100 juta. Nah, ternyata pas di retur pas udah nyampe barangnya ternyata rusak, cacat nih yang 10 pak ini. Harus kita balikin ke penjualnya. Nah, itu kalau ditulis di perusahaan si X ini, dia itu masuknya ke retur pembelian. Kalau perusahaan yang dia beli barang itu masuknya ke retur penjualan gitu. Nah, ada lagi potongan pembelian. Nah, meskipun dia itu pembeli walaupun ada diskon, tapi dia tetap nulis potongan pembeliannya berapa karena pembelian atau penjualan itu benar-benar ditulis sebelum harga itu didiskon, tulis realnya berapa gitu. Sampai sini paham nggak? Atau ada yang mau nanya? Nah, kalau perbedaan kredit sama debit itu sebenarnya yang kalian pasti harus tahu kan, misalkan gini. Bentar. Kalau ya, bentar. Nah, sebenarnya perbedaan debit sama kredit ini kan dalam secara umumnya debit itu tuh pertambahan uang atau pertambahan kas. Nah, kalau kredit itu pengeluaran uang atau kas. Nah, kalau utang berarti kan dia misalkan gini. Ini kalau ada yang nanya. Ya nggak apa. Yang kalau benar-benar aku kirim absennya dulu ya biar bisa absen dulu. Nih, bentar. Udah. Nah, nggak apa yang mau keluar dulu, ada urusan nggak apa, keluar aja dulu. Ini kan ada videonya. Nah, tadi ada yang nanya kan perbedaan debit sama kredit. Nah, jadi debit itu secara umum itu debit itu dikatakan juga pertambahan uang. Kalau kredit dikatakan juga pengeluaran dari kas perusahaan. Nah, kalau misalkan gini deh, utang. Utang itu kan keterbalikan dari harta kan. Kasnya misalkan dia beli perlengkapan. Dia beli perlengkapan 100.000 misalkan harga perlengkapan. Misalkan dia belinya secara kredit, berarti dia ngutang kan. Berarti utang ini tuh termasuk kok kalau misalkan bertambah dia mengurangi si sisi hartanya itu. Jadi ditulisnya perlengkapan. Ini misalkan perlengkapan nih sisi agak menjorok ke ada dia akunnya. Ini aku lanjut aja ya biar bisa kasih tahu perbedaan akunnya gimana. Lanjut ya. Kesini dulu. Nah, ini yang aku maksud. Misalkan
ada pembelian barang dagang. Ini kita pertama pakai metode periodik dulu ya, atau metode fisik. Nah, pembelian barang dagang secara tunai. Nah, berarti pembelian itu masuknya kan, ini ya, nulisnya harus kayak gini ya, harus benar. Yang agak menjorok ke kiri itu disebut juga debit, sisi debit. Nah, yang menjorok ke dalam itu kredit. Nanti RP ini tuh kan nih harganya nih RPXX atau RPXX. Nah, nanti ini nggak boleh bawa-bawahan sama sisi kredit. Jadi sisi debit sama sisi kredit itu harus beda gitu penulisannya, nggak boleh searah gitu. Nah, di sini misalkan ada pembelian misalkan di sini RP 10.000. Nah, berarti pembelian itu mengurangi kas kan, jadi pembelian itu masuknya ke debit kalau misalkan bertambah. Nah, kasnya dia berkurang di kredit gitu. Misalkan juga yang di sebelah ini nih, beli perlengkapan secara tunai. Nah, yang tadi dibilang kan sejatinya secara definisi secara umumnya si si debit itu artinya kan menambahkan kas perusahaannya, kalau kredit itu mengurangi kas perusahaan kan. Nah, jadi misalkan gini, dia beli perlengkapan secara tunai kan, ini kayak salah deh, ini harusnya secara kredit, ini secara kredit ya, nanti aku perbaikin. Nah, ini beli perlengkapan secara kredit misalkan. Nah, perlengkapannya kan bertambah kan, perlengkapan itu bertambah, dia masuk ke sisi hartanya. Sisi harta tuh bukan cuma kas ya, kalau di dalam akuntansi. Sisi harta itu selain ada kas, itu juga ada perlengkapan, ada peralatan, ada piutang. Kenapa piutang masuk kas? Karena piutang itu kebalikan dari utang. Kalau utang itu kita ngutang ke orang lain, kalau piutang itu orang lain utang kita masuknya ke akun piutang gitu. Jadi misalkan gini, perlengkapan. Ini kan perlengkapan benar-benar. Ini kan perlengkapan kan. Perlengkapan kita taruh di sisi debit karena perlengkapan kita bertambah atau harta kita tuh bertambah, bukan cuma uang kita doang yang bertambah tapi harta kita bertambah. Nah, perlengkapan kita bertambah di sisi debit kan. Tadi kan kalau perlengkapan harta itu bertambah sisi debit kan. Nah, perlengkapan itu masuknya ke harta kan. Nah, perlengkapan bertambah kita taruh di sisi debit karena ini menambah harta kita, harta berwujud. Nah, utang kita juga bertambah. Kalau misalkan utang kita bertambah kan secara tidak langsung nantinya bakal mengurangi kasnya kan. Jadi kalau utang bertambah kita taruh sisi kredit. Karena sisi debit ini sama sisi kredit ini harus imbang. Nggak bisa kalau misalkan ini dia di sisi dua-duanya sisi debit doang, nggak bisa. Harus ada debit sama kredit karena debit sama dengan kredit harus seimbang. Kalau misalkan perlengkapannya 100.000 ya berarti dia punya utang 100.000 gitu. Kalau sampai sini paham nggak? Kalau misalkan ada yang nggak paham, on mic aja, tanya aja. Iya. Kita ke slide slide dulu. Oh, bisa. Nah, jadi di pertama itu ada jurnal umum. Nah, jurnal umum ini ada dua, yaitu ada metode periodik sama metode perpetual. Nah, metode periodik ini tuh yang dilakuin tuh secara berkala. Yang dilakuin secara berkala metode periodik. Jadi apa sih namanya? Kan kalau misalnya metode perpetual bisa disebut juga yang misalkan kayak 3 bulan sekali atau 6 bulan sekali atau bahkan setahun sekali. Kalau metode periodik itu setiap ada pengeluaran atau pemasukan tuh bakal ditulis di jurnal umum. Itu metode periodik itu. Jadi setiap ada pengeluaran atau pendapatan selalu ditulis. Nah, ada dua syarat untuk metode perpetual nih. Ini untuk metode perpetual ya, syarat untuk metode perpetual itu yang pertama, setiap nama akun pembelian atau beban angkut diganti dengan nama persediaan barang dagang. Nanti bakal dijelasin lagi. Nah, yang kedua, setiap nama akun penjualan harus mendebitkan HPP dan mengkreditkan persediaan barang dagang. Ini syaratnya. Kan kalau misalkan akun pembelian nanti diubah namanya itu jadi persediaan barang dagang. Nah, kalau misalkan akun penjualan itu harus mendebitkan HPP dan mengkreditkan si persediaan barang dagang. Jadi akun penjualan itu dihapus diganti sama HPP dan persediaan barang dagang. Contohnya kayak gimana? Kayak gini. Pembelian barang dagang secara tunai. Nah, kita ada dua metode kan, ada metode periodik sama metode perpetual. Yang pertama pembelian barang dagang secara tunai. Berarti kalau pembelian barang dagang secara tunai, berarti akun pembeliannya bertambah kan? Akun pembelian bertambah, kas kita berkurang karena kita beli barangnya secara tunai. Misalkan kita beli barang 200.000. Nah,
pembelian kita bertambah di debit, kas kita berkurang dong karena kita belinya secara tunai. Kas kita keluar nih dari perusahaan sebesar 200.000, makanya kas berkurang di sisi kredit. Nah, metode perpetualnya itu persediaan barang dagang, pembeliannya, akun pembeliannya itu diubah namanya menjadi persediaan barang dagang karena metode perpetual ini ditulisnya itu kayak per 3 bulan atau per 6 bulan sekali atau bahkan setahun sekali. Jadi nggak ditulis pembelian, jadi dia masuknya ke persediaan barang dagang. Nah, persediaan barang ini ditulis seharga berapa pembeliannya, 200.000 atau 400.000 atau berapapun itu ditulis dan harus seimbang sama sisi kreditnya, kasnya. Nah, kita ke ini taruh. Ini ya. Ini kelihatan nggak? Ini kan kekecilan nggak sih? Kelihatan nggak sih? Kelihatan nggak? Kelihatan, Kak. Kelihatan, Kak. Bentar. Aku pengen sambil ngetik. Nah, beli perlengkapan. Kalau kan tadi syaratnya apa? Ada 2 syarat tadi, masih ingat nggak syaratnya apa? 1, setiap akun pembelian atau akun jenis pembelian lainnya itu harus diubah ke persediaan barang dagang. 2, setiap akun penjualan kita harus mendebitkan HPP dan mengkreditkan persediaan barang dagang. Nah, ini ya syaratnya. Ini syaratnya gini ya, mendebitkan HPP dan mengkreditkan persediaan barang dagang. Nah, nomor 1, setiap nama akun pembelian. Ingat ya, setiap nama akun pembelian berarti bukan cuma pembelian, ada pembelian, retur pembelian, sama potongan pembelian. Dan beban angkut pembelian juga diubah ke namanya persediaan barang dagang. Ini BTW, kalau mau nanya catatannya dari mana, ini aku minta catatannya dari yang les di Inten. Nah, jadi kalau nomor 2 berarti nomor 2 tuh perlu gak sih diganti namanya? Perlu gak? Nomor 2 perlu gak diganti namanya? Gak perlu ya, soalnya ini nggak ada nama pembeliannya. Pembelian nggak ada akun pembelian atau retur pembelian, potongan pembelian, dan beban akun pembelian gitu. Jadi tetap kita tulis kayak gini. Perlengkapan, misalkan kita kan beli perlengkapan secara kredit nih. Misalkan harga perlengkapan itu kan kayak barang-barang kecil gitu kan yang bisa dihabis gitu. Nah, misalkan kita beli buku, misalkan buku salah. Kita misalkan beli buku berapa, misalkan 500.000. Nah, berarti kalau kita belinya secara kredit, berarti yang bertambah apa? Kita utang kan? Utang kita bertambah ke perusahaan lain. Jadi utang kita tulis utang di sisi kredit, terus agak menjorok itu ke dalam. Tulis utang kita berapa? Utang sama dengan RP 500.000 juga. Jadi si debit ini, si debit harus sama dengan sisi kredit. Nih. Kredit. Gitu. Sampai sini paham nggak? Paham, Kak. Paham, Kak. Kalau emang ada yang nggak paham, tanya aja nggak apa. Nah, ini contoh yang baru nomor pertama sama nomor kedua. Nah, untuk yang misalkan kita beli lagi nih, kita beli peralatan tapi dengan tunai dan ada diskonnya gitu. Misalkan harga buku yang tadi kita beli, misalkan beberapa pak itu kita beli dengan diskon misalkan 10%. Berarti 10% dari 5.000 kan 50.000 ya. Kita tulis, karena kita belinya peralatan secara tunai, berarti yang ada di debit itu peralatan. Kita tulis peralatan RP tetap 500.000 karena itu harga aslinya, harus kita tulis harga aslinya peralatan 500.000. Kas kita berkurang karena kita belinya secara tunai. Kalau kita belinya secara kredit, utang kita yang bertambah, tapi tetap di sisi kredit. Gitu. Kita tulis kas kita berkurang berapa? Berarti 500.000 atau
450.000 kan diskonnya 10% nih, berarti 10% dari 500.000 kan 50.000. Berarti harga yang harus kita bayar adalah 450.000 kan, berarti yang ditulis di sisi kas ini berapa? 450.000 atau 50.000? 450.000. Ya, tulis 450.000 karena ini harga yang harus dibayar. Nah, untuk satu lagi kita jangan lupa untuk nulis potongan pembeliannya. Potongan pembeliannya kita tulis potongan pembelian. Bentar. Potongan pembelian ini disingkat aja ya. Potongan pembelian ini kita tulis berapa? Ya, apa namanya? Si 10%-nya itu berarti 50.000. Berarti kalau kayak gini udah kan, ini balance kan namanya kan. Jadi sisi siapa namanya si debitnya balance sama sisi kreditnya gitu. Paham nggak sampai sini? Paham, Kak. Nggak paham, Kak. Kenapa? Ada yang nggak paham ya? Paham nggak? Paham, Kak. Paham, Kak. Iya. Nah, kita sampai sini dulu, sampai bawah dulu ya. Nah, yang ketiga itu ada dikembalikan barang dagang yang telah dibeli secara kredit. Nah, jadi kan tadi yang udah aku bilang ada namanya retur. Retur itu pengembalian barang. Nah, misalkan kita ngebeli barang buku tadi 500.000, ternyata misalnya satu paknya itu 100.000, kita beli 5 pak 500.000. Nah, ternyata satu pak itu rusak, kita harus balikin dong. Misalkan kita belinya secara kredit nih, karena kalau misalkan dibelinya secara kredit berarti utang kita berkurang dong, iya gak sih? Misalnya kita beli barang, utang kita bertambah. Misalnya kita beli barang secara kredit, utang kita bertambah. Nah, kalau misalkan kita mau ngembaliin buku yang udah kita beli, ternyata itu tuh kita pakai kredit ya, utang kita berkurang gitu. Paham nggak? Atau belibet ya kata-katanya? Nah, misalkan gini nih. Kan kita misalkan perusahaan A ngebeli barang dari perusahaan B secara kredit, berarti utang perusahaan A ini bertambah. Nah, di kas perusahaannya. Tapi kalau misalkan si perusahaan A itu kan ngebeli barang, nah, ternyata barang yang dibeli itu rusak, berarti si utang kita tuh berkurang. Karena misalkan utang kita gini, kita beli buku kan tadi 500.000, kita ngutang 500.000, ternyata barang yang kita beli itu rusak satu pak, berarti nilai dari harga satu pak itu kan 100.000, berarti utang kita berkurang 100.000, jadi utang kita sisa 400.000 dari si perusahaan B itu gitu. Nah, tapi yang kita tulis di akun sini, akun retur pembelian itu cuma barang yang rusaknya aja, nggak usah tulis sisa apa namanya yang nggak rusaknya. Jadi yang rusak berapa? 100.000. Terus kita tulis lagi returnya berapa? Retur pembeliannya sama dengan 100.000. Sampai sini paham nggak? Aku mau zoom sampai sini aja. Ini udah terakhir ya. Nanti lanjut minggu depan. Ada yang mau ditanya dulu nggak? Kak, aku mau nanya. Ya. Itu yang retur pembeliannya nggak diganti jadi persediaan barang dagang. Oh iya. Bagus. Nah, jadi kan aku tadi cuma nulis yang contohin ini media periode, aku lupa kalau sini kolom perpetual. Nah, bagus tuh tadi udah yang ngerti. Untuk apa namanya? Untuk metode perpetual, setiap nama akun pembelian itu diubah jadi persediaan barang dagang gitu. Bagus. Gini ya. Jadi kayak gini di akun metode perpetual ya. Jadi retur pembelian diubah namanya menjadi persediaan barang dagang. Nah, ada lagi yang mau nanya. Oh iya, untuk apa namanya? Kalau misalkan kalian ada pertanyaan yang kalian sekarang nggak mau nanya tapi nanti mau nanya, nanti bisa di grup WA aja ya. Di grup WA nanti aku jawab. Ini aku stop share ya.